Assalamualaikum, Mai. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana juga perasaannya tadi saat diobservasi? Oh sangat seperti anak PL kembali, seperti dilihat lagi waktu awal-awal gitu kan. Tapi udah nggak, nervousnya udah beda lagi kan kalau udah jadi dua. Ini itu yang penting, sangat luar biasa sekali. Mai sudah bisa melaksanakan pembelajaran dan tadi sudah diobservasi. Nah, dalam kegiatan observasi yang dilakukan tadi ya saya lakukan, kemudian Mai juga mengajar. Ini ada mungkin beberapa pertanyaan terkait dengan observasi dengan menggunakan tekniknya yang saya lakukan saat ini adalah teknik coaching. Nah, begini, dalam Mai mengajar tadi, ya, menurut Mai tadi berdasarkan dari perilaku kerja yang ada di PMM yang sudah dilaksanakan, sudah dimasukkan ke dalam izin PMM. Nah, menurut Mai tadi dengan pelaksanaan proses pembelajaran tadi bagaimana? Menurut saya sudah ada saya aplikasikan. Itu contohnya memberikan mereka aturan seperti disiplin tadi, disiplin yang positif. Contohnya saya memberikan arahan kepada mereka untuk saling menghargai sesama teman, untuk selalu mendukung ide-ide dia. Misalnya ada ide yang memang berbeda dengan temannya, saya meminta temannya untuk mensupport atau menampung dulu, setelah itu nanti digabungkan menjadi satu gitu. Jadi ada unsur sikap yang untuk saling menerima, saling menghargai. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat secara bersama tadi ya, dengan siswa. Nah, ini apakah seluruh siswa itu bisa menerima dengan kesepakatannya? Setelah saya lihat tadi sepertinya anak-anak ini bisa menerima dan bisa melaksanakan apa yang memang sudah menjadi kesepakatan kita tadi. Nah, dari kesepakatan yang sudah dibuat tadi, nah itu ada nggak siswa yang memang tidak menerima gitu? Kemudian dia memberikan masukan? Tidak ada. Sejauh tadi berdiskusi melaksanakan pembelajaran, anak ini cenderung hanya menerima dan diam saja. Kalau misalnya yang tadi menyangkal atau mengajukan pendapat begini gitu, tidak. Nah, diamnya siswa tadi itu karena memang dia mengikuti atau bagaimana? Dia hanya mengikuti, dia nggak punya ide sendiri. Memang karakter sepertinya itu ya, karakter anaknya yang pendiam, dan makanya dari awal tadi saya bilang yang ada temannya yang masih diam, tolong diajak kerjasama gitu. Tadi udah muncul sih dia mau nyari-nyari sendiri karena memang saya bagi per anak itu tugas masing-masing gitu. Berarti memang anak yang memang tidak mau memberikan masukan, yang itu karena memang memiliki karakter yang diam itu ya. Nah, sejauh yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi, bagaimana adaptifnya kayak gitu, pengaplikasiannya di kelas, apakah dalam pelaksanaan tadi itu memang sudah terlaksana semuanya, atau memang ada siswa yang memang berupaya untuk melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuat? Sejauh ini menurut saya masih bisa mengikuti mereka Bu, walaupun mungkin sebagian anak masih banyak yang bingung, cuman dia mengikut temannya aja gitu tanpa memberikan ide yang lebih spesifik sendiri. Cuman sejauh ini tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang memberikan ide tersendiri, tidak ada. Berarti tadi dari kesepakatan yang dibuat tadi memang dalam pengaplikasiannya siswa itu dilaksanakan, tapi mungkin ada beberapa tidak mengikuti. Nah, ada enggak konsekuensi gitu dari yang tidak mengikuti? Misalnya tadi ada yang di dalam kelompok tidak mengikuti, tidak usah dimasukkan ke dalam nama di kelompok tersebut karena hanya menebeng nama misalnya kan itu kan tidak bagus. Makanya saya sarankan semuanya bekerja dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dalam diskusi sampai mereka tampil tadi kan. Jadi memang ada beberapa anak yang misalkan dia tidak paham, berarti tidak dimasukkan. Konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuatnya ya. Iya, karena itu tidak adil bagi temannya yang bekerja, dia diam saja gitu kan. Nah, dan untuk kesepakatan ini bagi anak yang mereka sangat proaktif kayak gitu ya dalam pelaksanaannya, apa yang mereka lakukan untuk anak-anak yang memang proaktif? Nah, misalnya tadi saya katakan kepada mereka, misalnya ada yang dominan, tolong diajak
temannya. Nah, dan saya ajak mereka yang misalnya karakternya ada yang pendiam, yang tidak cenderung tidak mau bicara. Saya minta yang dominan ini yang mengajak temannya untuk bekerja sama. Jadi yang diam tuh pun bisa mengeluarkan ide-idenya. Iya, iya, iya. Terus ada nggak pemberian support gitu kepada anak-anak yang proaktif, misalkan dalam bentuk bolehlah dalam bentuk sekedar pemberian reward secara apa? Ada sih misalnya dia bagus, oke, bagus kelompok Anin and Friend, nah, misalnya kan, ayo kembangkan lagi ya. Kemudian saya tanya juga apa kesulitannya, gitu kan? Iya, iya. Berarti ya dalam kegiatan pembelajaran tadi anak-anak yang proaktif dengan kesepakatan yang sudah dibuat tadi, nah ini apa ya menjadi sesuatu penguat ya dalam proses pembelajaran. Nah ini sangat luar biasa sekali. Nah ini juga berarti dan siswa yang sudah ini ya, siswa yang tidak mengikuti juga bisa menerima konsekuensi dari kesepakatan yang sudah diatur. Nah, Bu Mai, terkait dengan dengan observasi ya, di pengembangan Bu Mai yaitu adanya apa penerapan dari disiplin positif ini ya, penerapan dari disiplin positif ini. Nah ini ada nggak yang perlu dikembangkan lagi nantinya? Menurut saya banyak sih mungkin ya Bu ya, karena saya baru mencoba ini. Jadi mungkin saya harus lebih memberikan penghargaan kepada mereka yang lebih aktif, atau nanti ada mungkin mereka yang memiliki ide yang kreatif mungkin lebih saya apresiasi lagi begitu, atau nanti mungkin pakai model pembelajaran yang lain mungkin yang lebih menarik untuk bisa menunjang mereka mengeluarkan idenya, mengeluarkan bakatnya gitu misalnya. Nah, dan untuk pengembangan yang pengembangan kedepannya nih Bu Mai, pengembangan kedepannya terkait dengan yang udah dilakukan ini bisa dari mana misalkan Bu Mai bisa dapatkan informasi atau dapatkan dengan yang lainnya gitu. Untuk pengembangan kedepannya kan kita sebagai seorang guru, nah ini harus membuat pengembangan baru termasuk dengan belajar, yaitu terutama adalah di PMM. Nah kedepannya untuk pengembangan yang terkait dengan perilaku kerja ini. Mungkin saya akan belajar ke teman sejawat mungkin, atau belajar dari YouTube, dari aksi nyata teman mungkin yang lain. Jadi saya akan lebih meningkatkan kinerja saya dan meningkatkan apa yang seharusnya memang harus dikembangkan gitu, yang kurang. Jadi untuk pengembangan kedepannya, nah ini sangat luar biasa sekali. Bahwasanya Bu masih mau belajar untuk membuka diri, terutama untuk pengembangan di dalam ini ya perbaikan pembelajaran. Jadi observasi kelas termasuk supervisi itu gunanya bukan untuk mengetahui kesalahan, tetapi adalah untuk perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan ke depan. Oke Bu Mai, untuk kegiatan kita terkait dengan pasca observasi yang sudah dilakukan tadi, nah sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita bersama untuk saling memberikan support dan saling belajar ya satu sama yang lain, supaya pembelajaran yang kita lakukan, nah ini semuanya nanti akan berpihak kepada murid kita. Demikian saja. Nah untuk coaching hari ini terkait dengan pembelajaran atau observasi yang sudah dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 Sungai Dumai, yaitu Bu Mai Saroh, dengan mata pelajarannya yaitu kewirausahaan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.